Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahjihi ila yaumina hadza ba'di. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, hada yaumun min ayyamillah. Hada yaumun min ayyamillah. Hada yaumun min ayyamillah. Ini adalah hari di antara hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Inilah penggalan hadis yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau mengomentari hari ini, hari yang sekarang kita berada di dalamnya. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis Imam Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Asyura, sesungguhnya Asyura yaumun min ayyamillah, adalah hari di antara hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dari hari-hari Allah Subhanahu wa taala? Apa keistimewaan dari hari yang dinisbatkan kepada lafzul jalalah, kepada nama yang begitu mulia Allah Subhanahu wa taala? Hari Allah Subhanahu wa taala adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan karunia-Nya yang begitu besar, nikmat-Nya yang begitu agung. Atau sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menampakkan azab-Nya yang begitu dahsyat, yang tidak Allah Subhanahu wa taala tampakkan di hari-hari yang lain. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut hari yang kita sekarang berada di dalamnya ini sebagai yaumillah, sebagai hari Allah Subhanahu wa taala? Kenikmatan besar apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan di hari ini? Atau azab apa yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan dan timpakan kepada manusia di hari ini? Maka teringatlah kita pada suatu peristiwa tepat di tanggal 10 Muharram, di hari yang kemudian disebut sebagai hari Asyura, di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dari Fir'aun dan bala tentaranya. Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel, dan Allah Subhanahu wa taala abadikan peristiwa ini di dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna Musa biayatina," dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat kami, "an ukhrija qaumaka min dzulumati ilan nur," agar aku mengeluarkan kaummu Bani Israel dari kegelapan menuju cahaya. Wa dzakkirhum bi ayyamillah, wahai Musa, ingatkanlah kepada kaummu itu, ingatkanlah kepada Bani Israel tentang hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya di dalam hal itu terdapat tanda-tanda
bagi mereka yang sangat bersabar dan sangat bersyukur. Imam Mujahid, Imam Qatadah, dan sejumlah ahli tafsir lainnya saat menafsirkan ayat ini mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakirhum bi ayyamillah." Wahai Musa, ingatkanlah mereka Bani Israel tentang hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, para ahli tafsir itu mengatakan, ingatkanlah wahai Musa pada mereka akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar yang Ia anugerahkan kepada Bani Israel. Apakah nikmat itu? Mulai dari diselamatkannya Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, lalu dinaunginya mereka oleh awan yang menaungi perjalanan mereka, kemudian diturunkannya dari langit makanan yang begitu nikmat berupa manna dan salwa, dan berbagai karunia-karunia dan kenikmatan-kenikmatan besar yang lainnya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutamakan Bani Israel di zamannya, di masa itu, dibandingkan kaum-kaum yang lainnya. Hada yaumun min ayyamillah. Ini adalah hari di antara hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Itulah peristiwa yang disebutkan di dalam satu hadis. Mengapa kemudian Bani Israel, mereka-mereka yang beriman pada Nabi Musa alaihi salam, kemudian menunaikan puasa Asyura, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal Madinah, tatkala beliau datang tiba di Madinah, ra'al Yahud, beliau mendapati orang-orang Yahudi tasumu, mereka menunaikan puasa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapa mereka puasa di hari Asyura di tanggal 10 Muharram ini? Faqalu, lalu mereka berkata, innahu yaumun najjallahu fihi bani Israil min aduwwihim. Sesungguhnya ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari musuh-musuh mereka. Fasamahu Musa. Lalu sebagai bentuk rasa syukur atas kenikmatan yang Allah berikan itu, Musa pun menunaikan puasa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami kaum muslimin lebih berhak dan lebih utama untuk mengikuti Musa daripada kalian wahai Bani Israel. Fasamahu, lalu Nabi pun berpuasa. Wa amara bisiyamihi, dan beliau memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Maka para ikhwan sekalian, sebagai wujud syukur atas berbagai karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat muslim, baik sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi, atau sudah Nabi SAW diutus sebagai nabi, maka ungkapkanlah rasa syukur itu di hari ini, di tanggal 10 Muharram, di hari Asyura, dan kita menunaikan puasa yang dikenal dengan Siyam Asyura, puasa Asyura. Bahkan puasa Asyura ini adalah puasa yang di dalam satu hadis dari Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu afdhalu yaumin, sesungguhnya puasa itu adalah sebaik-baiknya puasa. Afdhalu siyamin, sebaik-baiknya puasa. Ba'da Ramadan, setelah puasa Ramadan.
Bahkan puasa Asyura ini adalah puasa bukan hanya ditunaikan oleh Nabi SAW saat setelah beliau diutus sebagai Nabi, tapi bahkan beliau menunaikan puasa ini sebelum diutus sebagai Nabi di masa jahiliyah. Bahkan bukan hanya Nabi SAW yang menunaikan puasa Asyura, orang-orang kafir Quraisy pun mereka menunaikan puasa Asyura. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Imam Muslim dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, karena Asyura adalah Asyura yauman yasumu fihi Quraisyun, hari di mana orang-orang Quraisy mereka berpuasa. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasum, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun turut berpuasa fil jahiliyah, saat itu di masa jahiliyah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi. Maka ini adalah puasa yang bukan hanya dilakukan oleh umat muslim, tapi juga puasa yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel, juga puasa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, juga puasa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, penyembah berhala, dan puasa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan umatnya kaum muslimin dari sejak dulu hingga sekarang dan seterusnya. Para hadirin yang Allah muliakan, Asyura sangat erat kaitannya dengan hijrah. Kita tahu bahwa hijrah adalah aktivitas manusia. Bahkan bukan hanya manusia, hijrah, migrasi juga dilakukan oleh makhluk-makhluk hidup lainnya. Burung-burung melakukan hijrah atau migrasi dari satu benua ke benua yang lainnya. Bahkan ikan pun melakukan hijrah migrasi dari satu pulau ke pulau lainnya, dari satu laut ke lautan lainnya. Begitu juga manusia, mereka melakukan hijrah perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu kota ke kota lainnya, dari satu negeri ke negeri lainnya, bahkan dari satu benua ke benua lainnya. Mereka melakukan hijrah migrasi itu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, mencari rizki, mencari makan, dan mencari segala bentuk kehidupan. Itu adalah aktivitas yang fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam hati dan benak makhluk hidupnya. Tapi berbeda dengan hijrah yang dilakukan oleh mereka. Ada satu bentuk hijrah yang Allah Subhanahu wa taala nilai hijrah ini sebagai sebaik-baiknya hijrah, yaitu hijrah saat kita menyelamatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hijrah yang kita lakukan demi agama Allah Subhanahu wa taala. Hijrah yang kita lakukan demi menegakkan kalimatullah. Itulah hijrah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia berdua, wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna, dan kami menyelamatkan Ibrahim dan Lut ke negeri yang kami berkahi, yaitu Masjidil Aqsa. Itulah hijrah yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam dari negeri Mesir kemudian ke Masjidil Aqsa. Meskipun pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam, karena pembangkangan yang dilakukan oleh Bani Israel, mereka enggan memasuki tanah Al-Quds, sehingga Bani Israel pun dihukum karena pembangkangannya itu. Itulah hijrah yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi, demi menyelamatkan agama mereka, lalu mereka bersembunyi di dalam gua. Maka sebaik-baiknya hijrah, sebaik-baiknya migrasi yang dilakukan manusia adalah hijrah yang dilakukan demi menyelamatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hijrah yang mulai dirintis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memerintahkan sebagian sahabatnya
baik dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansor, setelah mereka menunaikan ibadah haji di bulan Zulhijjah, lalu intilaq, lalu mereka merintis perjalanan hijrah di bulan Muharram dari Makkah menuju Madinah. Itulah hijrah yang terbaik yang pernah dilakukan oleh manusia. Dan tidak pernah ada hijrah yang terbaik sepanjang sejarah, baik sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi, ataupun setelah Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi, selain hijrah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya dari Makkah menuju Madinah, untuk membentuk satu masyarakat yang tidak pernah lahir sebelumnya dan tidak akan pernah lahir sesudahnya. Masyarakat Rabbani, masyarakat yang mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh-penuhnya cinta. Masyarakat yang mereka menegakkan kalimatullah. Masyarakat yang mereka hidup dengan penuh makmur. Masyarakat yang hidup dengan penuh ukhuwah Islamiyah di antara mereka, yang saling mencintai di antara mereka, bahkan saling berkorban di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala mensifati hijrah ini alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq, yaitu orang-orang muslim yang mereka terusir dari rumah-rumah mereka dengan tanpa hak, illa an yaqulu rabbunallah, melainkan karena mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang Allah muliakan, itulah hijrah yang penuh dengan pengorbanan demi menyelamatkan agama mereka. Banyak di antara mereka, bahkan hampir dari keseluruhan mereka, meninggalkan harta mereka. Tidak ada di antara mereka yang membawa harta mereka meninggalkan Makkah menuju Madinah selain apa yang mereka kenakan dari pakaian-pakaian mereka. Bahkan banyak di antara mereka yang meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan istri mereka, dan meninggalkan anak-anak mereka yang masih lemah, atau meninggalkan orang tua mereka yang sudah lanjut usia. Itulah pengorbanan besar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabatnya demi menyelamatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin yang Allah muliakan, mari kita insafi hari ini. Mari kita ingat hari ini sebagai momentum bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena peristiwa hijrah itu menjadi kompas yang mengubah sejarah peradaban umat Islam. Hijrah itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini sebagai agama yang tegak di muka bumi ini. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.